eh, impact dari apa yang terjadi di China saat ini, terutama di Shanghai itu sangat besar karena memang ini membuktikan betapa pentingnya peranan China terhadap perdagangan global gitu ya. Dan kebetulan Shanghai ini adalah kota yang sangat penting ya. Shanghai ini adalah pelabuhan paling besar di dunia, kapasitas pelabuhannya itu paling besar di dunia. Jadi lebih besar daripada pelabuhan-pelabuhan lain di dunia. Dan Shanghai juga di China itu merupakan kontributor bagi gross domestic product mereka terbesar, kira-kira hampir 4% dan lebih besar daripada kontribusi dari 2/3 dari seluruh China. Jadi memang ini impact-nya sangat besar dan akan berpengaruh terhadap global ya kalau memang tidak tidak segera berakhir di sana. Kondisi saat ini apakah sudah mulai terasa nih dengan adanya lockdown di China dan pelabuhan yang memang menjadi center point lalu lintas secara global ya, dan ini mempengaruhi supply chain secara global juga. Pengusaha dalam negeri apakah sudah mulai merasakan kondisi ini, dan seperti apa kondisi pengiriman dari dan juga ke China nih di kondisi adanya lockdown ini, Pak Bani? Ya memang untungnya memang lockdown di Shanghai ini diusahakan mereka ternyata akhirnya mereka tidak menutup 100% pelabuhan di Shanghai. Jadi Oke. pelabuhannya masih beroperasi, namun tentunya operasinya itu tidak full capacity karena pekerjanya terhambat, aktivitasnya terhambat, namun tidak berhenti total ya. Kalau memang benar-benar berhenti total itu efeknya lebih besar lagi. Tentu sekarang terasa impact ke kelancaran supply chain global tentu banyak terganggu, seperti tadi saya mention bahwa Shanghai merupakan port yang sangat penting dan memang sumber barang ekspor itu juga sangat besar berasal dari sana. Mungkin kontribusi ekspor itu memang porsi terbesarnya itu ya dari China. China adalah pengekspor di dunia yang terbesar, nomor 1. Sedangkan untuk impor mereka adalah nomor 2 juga terbesar. Jadi apabila ada gangguan kepada pelabuhan mereka, memang efeknya kepada global. Selain itu nih Pak Bani, kami mendapatkan laporan banyak juga kapal-kapal yang tertahan sebenarnya tidak bisa masuk ke pelabuhan di Shanghai. Nah, kondisinya seperti apa? Kalau tadi Anda katakan kan sebenarnya tidak menutup semuanya, tetapi ada mungkin beberapa kapal yang mungkin posisi dan kondisinya saat ini tidak bisa masuk begitu, atau mungkin mengantri, atau seperti apa update ya Pak Bani? Iya betul sekali. Memang ya sebelum ada masalah lockdown di Shanghai pun itu kongesti sudah terjadi di salah satunya di pelabuhan Shanghai. Dan sekarang ya akibatnya kemacetan atau kongesti ini menjadi semakin parah ya. Data terakhir di bulan April ini lebih dari 200 kapal curah itu juga tertahan untuk macet gitu ya di luar pelabuhan Shanghai, belum terlayani. Dan bahkan tidak kurang juga hampir 200 juga kapal peti kemas atau kapal kontainer juga yang mengantri di pelabuhan Shanghai. Tentu antrian ini menimbulkan biaya dan kemacetan gitu ya. Dan mungkin akan tetap bisa terlayani, tapi tentu tidak sangat sangat amat lama dan macet, dan tentunya tidak bisa diprediksi kelancarannya ya. Mhm. Ini kalau misalnya terapplicated ke dwelling time, seperti apa ya Pak, waktu untuk hitung ya, waktu hitung untuk waktu tunggu bongkar muat dari satu kapal ini Pak, ini akan cukup berpengaruh atau tidak Pak untuk dwelling time-nya Pak? Tentu pasti berpengaruh karena proses bongkar muat dari kapal itu terganggu, proses berthing atau proses sandar kapal itu terganggu, tidak bisa sandar, dan ini terjadi karena memang pekerja di pelabuhan itu menjadi terbatas, tidak bisa semua pekerja, dan terutama juga kegiatan tracking yang membawa barang keluar dari pelabuhan atau turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan dan masuk ke pelabuhan itu juga terganggu dan volumenya menurun, sehingga jelas kelancaran sangat amat terganggu dan tentu dwelling time juga terganggu dan akan meninggi.